Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa dari SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Timur kelas 12 IPS 2. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata pelajaran sejarah peminatan yang akan membahas tentang kasus Bangladesh. Dengan guru mapel yang bernama Ibu Melianti, Sarjana Pendidikan. Sebelum memulai video, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya sendiri Bese Esiran, Sari Oktaviani, Salsa Nabila. So, langsung saja video presentasi dari kelompok 3. Kasus Bangladesh. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kasus Bangladesh? Kasus Bangladesh adalah konflik bersenjata antara Pakistan Barat, yang kini Pakistan, dan Pakistan Timur yang kini Bangladesh, dan India yang menyebabkan berdirinya negara Bangladesh. Bangladesh awalnya bagian dari negara Pakistan sebelum 1971 disebut dengan Pakistan Timur. Pada 26 Maret 1971, Bangladesh mendeklarasikan kemerdekaannya. Kemudian, pada tanggal 26 Maret, Bangladesh merasa dianaktirikan. Jadi, pada waktu itu, orang-orang Bangladesh sebenarnya dia lebih dekat daripada India dibandingkan Pakistan Timur. Sehingga Bangladesh menuntut kemerdekaan. Perang kemerdekaan Bangladesh terjadi pada saat 26 Maret sampai 16 Desember 1971. Pada waktu itu, India memang bermusuhan dengan Pakistan Barat. India turut membantu Bangladesh. Dengan bantuan India, Bangladesh berhasil mempertahankan kemerdekaan. Nah, kemudian itu, Presiden pertama dari Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, pada waktu itu disahkan konstitusi Bangladesh, yang salah satu poinnya adalah menghapus CHT regulation dan orang luar bebas masuk ke JBC. Kemudian dengan dihapusnya CHT regulation, orang-orang Juma memprotes namun tidak diindahkan. Pemerintah mengirim polisi dan tentara agar orang-orang non-JBC bisa masuk dengan aman ke wilayah JBC. Karena protes tersebut tidak diindahkan, maka pada tahun 1972 orang Juma mendirikan PCJSS atau Partai Rakyat Bersatu JBC. Reaksi atas diabaikannya hak-hak orang Juma ada dalam konstitusi Bangladesh. Pada 1973 dibentuk Santi Bahini atau SB, sayap bersenjata PCJSS. Nah, kemudian sejak saat itu terjadi konflik bersenjata antara angkatan bersenjata Bangladesh dengan Santi Bahini. Dari sinilah kita mulai pembahasan Bangladesh menghadapi masalah internal, yaitu pemberontakan antara orang-orang Juma. Apa aja sih yang dilakukan Bangladesh untuk mengatasi keadaan tersebut? Akan dibahas oleh Sari Oktaviani. Pada tahun 1977, Santi Bahini melakukan serangan pertama terhadap pasukan pemerintah. Nah, pada saat itu presiden sudah diganti, yaitu Zaiur Rahman. Kebijakan Zaiur Rahman terhadap Santi Bahini tersebut adalah dengan cara menambah jumlah pasukan di JBC dan aktif mendukung migrasi kaum etnis Banggala ke JBC. Program ini disebut program transfer penduduk. Pada waktu itu, pemerintah menyediakan uang tunai dan beberapa untuk insentif kepada kaum etnis Banggala yang ingin pindah ke JBC. Sehingga setelah adanya migrasi dari etnis Banggala ke JBC, komposisi penduduk di JBC jumlah etnis Banggala 500.000 jiwa dan orang Juma 500.000 jiwa. Jadikan ini sudah separuh-paruh. Ini berarti mendesak orang Juma yang sebelumnya sudah tinggal di JBC. Contohnya gini, misalnya kamu punya tanah itu punya nenek moyang kamu, kemudian didesak oleh pendatang asing, pasti kamu nggak suka kan? Nah, begitulah kira-kira psikologinya. Kemudian, pada April 1986, SB menyerang markas tentara pemerintah dan pemukiman etnis Banggala di JBC. Pada waktu itu, pemerintah Bangladesh melalui tentara dan milisi Ansar etnis Banggala membalas dengan membumi hanguskan pemukiman orang Juma. Akibatnya, sebagian orang Juma kemudian mengungsi ke Tripura, India.
Kemudian, pada Maret 1989, pemerintah Bangladesh mengesahkan 4 undang-undang untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, memberikan otonomi terbatas bagi 3 kabupaten, yaitu Rangamati, Kargracairi, dan Bandarban. Yang kedua, memberikan amnesti kepada semua milisi JBC termasuk SB. Dalam kenyataannya, hal tersebut tidak menarik orang-orang Juma sehingga konflik tidak berhenti dan kehadiran militer dipertahankan dan migrasi penduduk Benggala ke JBC meningkat. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Salsa Nabila. Pada 1994, pemerintah mengumumkan beberapa langkah merepatriasi pengungsi JBC di India serta memperpanjang jangka waktu berlakunya sampai 30 Juni 1994. Waktu itu, para pengungsi dijanjikan uang, makanan, pinjaman lunak, pekerjaan, larangan bagi tentara untuk masuk ke lingkungan tempat ibadah, serta mengembalikan lahan-lahan pertanian ke penduduk asli. Tetapi faktanya janji tersebut belum direalisasikan. Pada tanggal Desember 1967, PJS sebagai wakil dari orang Juma dan pemerintah Bangladesh mendatangi perjanjian yang disebut Chittagong Hillcrest Peace Accord. Menurut perjanjian tersebut, 1. Pemerintahan Bangladesh mengakui otonomi khusus dan kekasan identitas budaya orang Juma dengan diberi status istimewa. 2. Menyepakati delimitasi wilayah Chittagong dan pembentukan Dewan Regional JBC. 3. Menyepakati terbentuknya kementerian khusus untuk masalah-masalah orang jumlah yang akan diduduki oleh salah seorang dari wakil suku yang menyepakati pengembalian lahan orang Juma yang sebelumnya dirampas secara paksa oleh pemerintahan. Namun pasca perjanjian damai, ketegangan masih terasa terutama karena masyarakat asli JBC menganggap pemerintah tidak melaksanakan seluruh poin perjanjian secara sungguh-sungguh. Contohnya, 1. Pengembalian tanah orang Juma. 2. Aktivitas-aktivitas orang Juma yang ditahan tanpa alasan yang jelas. 3. Demilitarisasi. Pripun eskalasi konflik telah direndam melalui perjanjian damai pada 1977. Ketegangan antar warga Juma dan warga etnis Benggala dan pemerintah tetap terjadi sporadis hingga kini. Salah satunya adalah aktivitas barang Chahma yang disiksa dan meninggal dalam tahanan pada Agustus 2014. Meskipun begitu, secara umum bisa dikatakan bahwa konflik ini sudah meredah. Inilah hasil video pembelajaran dari kelompok kami. Masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Kritik dan saran kami persilahkan. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.